Halo semuanya, salam sejahtera. Saya Fresha Lawrence dari jurusan Desain Komunikasi Visual, New Media, dengan nomor induk mahasiswa 2702234604. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan cerita tentang Jaka Tarub dan juga 7 bidadari. Pada zaman dahulu kala, terdapat seorang pemuda yang bernama Jaka Tarub. Jaka Tarub tinggal bersama dengan ibunya yang bernama Mbok Milah. Sedangkan ayah dari Jaka Tarub sendiri telah lama meninggal. Jaka Tarub dan ibunya memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara bertani di sawah. Jaka Tarub adalah seorang pemuda yang sangat handal dalam berburu. Ia senang berburu di hutan. Pada suatu pagi, Jaka Tarub memutuskan untuk tidak pergi bertani ke sawah. Ia memutuskan bahwa ia ingin pergi berburu di hutan. Jaka Tarub pun pergi mempersiapkan segala macam peralatan yang kemungkinan ia butuhkan dalam perburuannya. Mulai dari busur, panah, bahkan pedang. Setelah ia mempersiapkan semua barang yang dibutuhkannya, ia pun pergi pamit izin kepada ibunya. Setelah Jaka Tarub pergi, Mbok Milah pun masuk ke dalam kamarnya karena ia merasa sangat lelah pada hari ini. Di hutan, Jaka Tarub berhasil memanah seekor rusa. Hatinya pun merasa sangat senang karena rusa tersebut dapat ia masak bersama ibunya hingga beberapa hari ke depannya. Kemudian Jaka Tarub pun berjalan pulang ke rumah. Pada perjalanan pulang, ada seekor macan tutul yang menghampirinya. Jaka Tarub pun panik, sehingga ia melepaskan rusa yang ada di punggungnya tersebut agar ia mampu berlari lebih cepat. Macan tutul tersebut pun memakan rusa yang merupakan hasil buruan Jaka Tarub. Jaka Tarub tentu saja merasa kesal dan juga merasa bahwa hari ini ia sangat tidak beruntung. Jaka Tarub harus pulang dengan tangan kosong. Petanda apa ya ini? Gumam Jaka Tarub sambil terduduk lemas di bawah sebuah pohon. Setelah duduk beberapa saat, Jaka Tarub pun akhirnya berjalan kembali pulang ke rumahnya. Saat Jaka Tarub memasuki daerah desanya, ia melihat begitu banyak warga yang tergesa-gesa berjalan dengan arah yang sama sepertinya. Semakin mendekati rumahnya, semakin banyak juga orang yang berkumpul. Sesampainya di rumahnya, ia melihat orang-orang berkumpul di sekitar rumahnya. Kemudian ia masuk ke dalam rumahnya. Terdapat Pak Ranu dan juga banyak orang lainnya yang menepuk dirinya dan berkata bahwa ia harus bersabar dan menerima nasibnya. Ternyata, Ibu Jaka Tarub telah meninggal dunia. Mbok Milah telah terbaring kaku, tidak sadarkan diri di ruang tengah rumahnya sendiri. Jaka Tarub langsung menangis dan tidak mampu menahan perasaannya. Pak Ranu pun berkata bahwa istrinya lah yang menemukan kondisi Mbok Milah tertidur dan tidak sadarkan diri di ruang tengah. Namun, Jaka Tarub sedang terlarut dalam kesedihannya, sehingga ia tidak menghiraukan perkataan Pak Ranu. Setelah ibunya dikebumikan, Jaka Tarub merasa sangat kesepian dalam kehidupan sehari-harinya. Kini, ia hanya tinggal sendirian di rumahnya. Jaka Tarub pun merasa bersalah kepada ibunya, karena ia belum memenuhi keinginan ibunya, yaitu melihat anaknya menikah dan juga menggendong seorang cucu. Di hari-hari berikutnya pun, Jaka Tarub menghabiskan waktunya dengan berburu di hutan. Terkadang ia membagikan hasil buruannya kepada warga-warga yang ada di desa. Begitulah kehidupan sehari-hari Jaka Tarub. Hanya dengan berburu, baru ia bisa melupakan kesedihannya sejenak. Hingga pada suatu pagi, ketika Jaka Tarub sedang berburu di hutan, ia tidak menemukan hewan buruan apapun, sehingga ia pun merasa lelah dan juga haus. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke telaga, yang biasanya disebut oleh warga sebagai Telaga Warna. Ketika ia sudah berada dekat dengan telaga tersebut, ia justru mendengar suara beberapa perempuan yang sedang berbincang dan juga tertawa kecil. Namun, Jaka Tarub pun berpikir, mungkin ini hanya khayalanku saja kali ya. Karena, apakah mungkin bagi seorang perempuan untuk bermain di hutan? Begitu pikir Jaka Tarub. Namun, ketika ia mendekat, suara dari perempuan tersebut semakin jelas dan juga semakin kencang. Ternyata, terdapat 7 gadis cantik yang sedang bermandi di telaga tersebut. Jaka Tarub pun terkejut bukan main, karena ini pertama kalinya ia melihat gadis-gadis tersebut berada di sekitaran sini. Kemudian Jaka Tarub pun bersembunyi di balik pepohonan, sambil mendengarkan percakapan antara ke-7 gadis-gadis tersebut.
Dari percakapan mereka, Jakataru pun tahu bahwa ternyata mereka adalah bidadari yang sedang turun dari kahyangan. Tidak jauh dari tempatnya bersembunyi, Jakataru melihat tumpukan kain yang ia rasa merupakan pakaian dari bidadari-bidadari tersebut. Pakaian-pakaian tersebut memiliki warna yang berbeda-beda. Hingga akhirnya Jakataru pun memiliki pikiran untuk mengambil salah satu kain dari pakaian bidadari tersebut. Hingga akhirnya ia memilih untuk mengambil pakaian yang berwarna merah. Saat matahari terbenam, para bidadari pun memutuskan untuk kembali ke kahyangan. Mereka pun mengenakan pakaian mereka. Namun, salah satu dari bidadari tersebut tidak dapat menemukan pakaian dan selendangnya. Ia pun panik. Namun, karena bidadari yang lainnya berusaha untuk membantunya mencarikan pakaian dan selendangnya. Mereka mencari di sekitar telaga tersebut, namun mereka tidak bisa menemukan apa-apa. Hingga akhirnya bidadari tersebut pun panik dan juga menangis. Ketika keenam bidadari lain sedang membantu bidadari itu untuk mencari pakaiannya, Jakataru mendengar bahwa bidadari yang kehilangan bajunya tersebut bernama Nawangwulan. Nawangwulan pun putus asa, sedangkan bidadari yang lainnya pun terpaksa harus kembali duluan karena hari sudah mulai gelap. Nawangwulan pun duduk sendiri, kelihatan putus asa, hingga akhirnya ia tanpa sadar berkata, "Barang siapa yang dapat memberikannya pakaian, ia akan menjadikannya saudara apabila ia perempuan. Sedangkan laki-laki, ia akan jadikan suami." Sehingga Jakataru pun berlari pulang ke rumah, menyembunyikan pakaian Nawangwulan, dan mengambil pakaian mendiang ibunya untuk dipinjamkan kepada Nawangwulan. Setelah sampai kembali ke telaga, Jakataru menghampiri Nawangwulan yang sedang terduduk sendiri. Ia pun memberikan pakaian mendiang ibunya kepada Nawangwulan. Setelah itu, Nawangwulan pun memenuhi janjinya, yaitu menikahi Jakataru. Tidak lama setelah pernikahan mereka akhirnya dikaruniai oleh seorang anak perempuan yang mereka beri nama Nawangsih. Sejak menikah, Jakataru akhirnya berhasil menemukan kebahagiaannya kembali. Namun, masih ada satu hal yang masih mengganjal hatinya, yaitu setelah menikah dengan Nawangwulan, lumbung padinya itu selalu penuh. Bahkan hasil panennya yang diperoleh secara teratur pun membuat lumbungnya hampir sudah tidak muat lagi. Sehingga Jakataru pun bertanya-tanya, bagaimana bisa padinya ini tidak habis-habis dipakai? Padahal mereka setiap hari memasak nasi untuk 3 orang yang ada di rumahnya. Suatu pagi, saat Nawangwulan ingin pergi ke sungai untuk mencuci pakaian, ia meninggalkan anaknya Nawangsih kepada Jakataru. Dan ia juga memberikan pesan kepada Jakataru untuk tidak membuka tutup kukusan nasi yang sedang ia masak. Kemudian Nawangwulan pun pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Karena terasa Nawangwulan sudah pergi begitu lama, Jakataru pun bertanya-tanya, mungkin nasinya sudah matang. Hingga akhirnya ia pergi ke dapur dan membuka tutup kukusan nasi tersebut, melupakan peringatan yang telah diberikan oleh Nawangwulan. Jakataru pun terkejut melihat isi dari kukusan nasi tersebut. Ternyata selama ini Nawangwulan hanya menggunakan setangkai padi untuk memasak sebakul nasi bagi keluarga mereka. Ia pun tidak bertanya-tanya lagi mengenai mengapa lumbung mereka selalu penuh. Ternyata ini adalah alasannya. Saat Nawangwulan sampai di rumah, ia pun melihat suaminya, Jakataru, dengan tatapan yang sangat marah. Karena Jakataru telah melupakan pesan yang diberikan kepadanya. Nawangwulan pun berkata, hilang sudah kesaktianku untuk mengubah setangkai padi menjadi sebakul nasi. Sehingga mulai saat itu, Nawangwulan pun harus menumbuk padi untuk memasak nasi bagi keluarganya. Dan Jakataru pun harus menyediakan lesung bagi Nawangwulan. Sejak hari itu, persediaan padi yang mereka miliki di lumbung perlahan-lahan semakin sedikit. Bahkan dasar dari lumbung tersebut pun sudah mulai terlihat, karena begitu dikitnya padi yang ada. Seperti biasanya, pada suatu pagi, Nawangwulan pergi ke lumbung untuk mengambil padi. Ketika ia sedang menarik batang-batang padi tersebut, Nawangwulan pun merasakan bahwa tangannya memegang suatu benda yang terasa begitu lembut. Nawangwulan pun penasaran, hingga akhirnya ia memutuskan untuk menarik benda tersebut keluar. Nawangwulan begitu terkejut hingga mukanya terlihat begitu pucat. Ternyata benda yang ada di tangannya tersebut merupakan baju dan juga selendang miliknya yang hilang di telaga waktu itu. Nawangwulan merasa sangat marah dan juga kecewa kepada Jakataru, karena ia merasa bahwa Jakataru telah membohonginya selama ini. Hingga akhirnya ketika ia bertemu dengan Jakataru, Nawangwulan pun berkata bahwa ia telah memutuskan untuk kembali ke kahyangan meninggalkan suami dan anaknya di bumi. Namun,
Wulan tentu saja tidak tega kepada anaknya Nawangsi, sehingga ia membuat perjanjian dengan Jakatarup. Jika Nawangsi ingin bertemu dengan ibunya, maka Jakatarup harus membakar batang padi dan meletakkannya di dekat Nawangsi. Kemudian Nawangwulan akan turun untuk menemui anaknya. Tentu saja dengan syarat bahwa Jakatarup tidak boleh ada di dekatnya. Jakatarup pun hanya bisa meratapi semua hal ini. Ia tahu bahwa semua hal yang telah dilakukan adalah kesalahannya dan ia harus menanggung akibatnya. Begitulah cerita mengenai Jakatarup dan 7 bidadari. Dari kisah ini kita dapat belajar bahwa kita tidak boleh membohongi seseorang. Selain itu, kita juga harus belajar bertanggung jawab atas keputusan ataupun tindakan yang telah kita ambil sebelumnya. Baik tindakan tersebut membawa akibat yang baik ataupun akibat yang buruk. Sekian dongeng saya hari ini. Terima kasih.